Kita mulai lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita akan membahas tentang lebih lanjut tentang ayat Al-Qur'an, tentang kita sampai pada sekarang ini pada surat Al-Kahfi ayat 40 berapa ya? 43 ya. 42 ya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Kasih sayangnya melebihi daripada apa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan kita masuk 42 ya, tapi kita akan flashback sedikit tentang ayat yang sebelumnya, karena apa yang akan kita bahas itu akan ada hubungannya dengan apa yang dibahas sebelumnya. Mohon izin kepada Teh Ikrim, saya mungkin akan membuka slide untuk slide yang minggu yang lalu, atau Teh Ikrim punya enggak ya? Kalau enggak, saya yang akan bukanya, kita tutup dulu, kita akan lihat apa hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Oke. Kita akan coba lihat yang sebelumnya itu adalah tanggal 25 ya. Tanggal 25. Baik. Share screen, share screen. Ini sebentar. Slideshow. Oke, alhamdulillahirabbil. Nah, ini kita kembali pada apa yang kita minggu yang lalu, yaitu kita masih masuk ke dalam percakapan antara dua orang. Jadi bagi yang hadir tidak hadir, belum bisa hadir minggu yang lalu, saya akan sedikit mencoba refresh ya. Jadi di dalam kita masuk ke dalam pembicaraan antara dua orang yang di dalam tafsir dikatakan mereka itu bersaudara warisan, dan kemudian satunya yang beriman dia mensedekahkan sebagian hartanya, yang satu lagi yang tidak beriman dia mengelola hartanya memang dengan sangat baik, dan dia mempunyai kebun anggur, 2 buah kebun anggur yang dikelilingi oleh kurma, dan di antara 2 kebun anggur itu ada ladang, ada ladang yang dia tanami dengan tanaman-tanaman lain. Dia menjadi sangat kaya dengan ladangnya, karena ladangnya tidak pernah zalim kepada dirinya. Kebunnya ini selalu memberikan hasil yang terbaiknya sesuai dengan usahanya, dan tapi tentu saja dengan izin Allah maka dia mendapatkan kesuksesan dengan kebunnya ini, dan dia mempunyai harta yang banyak dan anak-anak dan pengikut yang banyak. Nah, kemudian ketika seminggu yang lalu ketika kita lihat dia sombong dengan hartanya, maka ini yang dikatakan oleh saudaranya yang mukmin, dia berkata, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Jadi sahabatnya ini berkata, temannya ini berkata, hati-hati, apakah kamu kufur kepada Allah dengan harta yang Allah berikan, Allah izinkan diberikan kepadamu, apakah kamu kufur? Artinya apakah kamu tidak ingat bahwa ini adalah karunia dari Allah, bukan semata-mata dari hasil kerja yang selama ini memang sudah dilakukan dengan baik. Ya, hati-hati, akafarta billadzi. Maka ingat bahwa engkau sudah diciptakan Allah dari tanah, kemudian dari menjadi nutfah, air mani, dan kemudian Allah membentuk engkau menjadi seorang manusia. Dan
Dan kemudian dilanjutkan di sini ya, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bihi birabbi ahada. Dan teman berkata, tahu kalau aku sih enggak lah ya, kalau aku percaya bahwa dia adalah Tuhanku, bahwa dialah yang menciptakan aku, ya dialah yang memberikan rezeki kepadaku, dan aku la wala usyrik birabbi ahada. Dan aku tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, baik mengenai bersekutu dalam harta misalnya, atau bersekutu dalam usaha. Artinya bahwa dalam pikiran si yang mukmin ini, bahwa semua keberhasilan kita itu adalah atas izin Allah, atas karunia Allah, diberikan modalitasnya oleh Allah, dan dijaga oleh Allah agar apa yang kita punya itu tetap ada di dalam kepemilikan kita di dunia ini. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang-orang yang kufur kepada Allah. Dia pikir harta yang dia dapat adalah dari Allah semata. Kepandaian dia dapat hanya karena usahanya, hanya usahanya sendiri. Maka kemudian dikatakan di sini, walaula idakhalta jannataka qulta masya Allah, hati-hati. Kalau kamu masuk ke dalam kebunmu, kamu harus ingat. Kamu harusnya berkata, masya Allah la quwata illa billah. Hendaklah kamu berkata bahwa ini semua masya Allah, sesuai dengan kehendak dari Allah, sesuai dengan keinginan dari Allah. Jadi aku kaya karena Allah memberikan kepadaku Allah beringin aku menjadi kaya. Ya, tentu saja dengan ada usaha-usaha tadi ya. La quwata illa billah, dan tidak ada masya Allah la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan intaroni ana aqalla minka wa mala wa walada. Aku sih sendiri sebetulnya keturunanku lebih sedikit, hartaku juga lebih sedikit dari kamu, pengikutku juga lebih sedikit dari kamu, but it's okay. Yang penting saya tetap bisa mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Tuhanku, dan la usyrik birabbi ahada. Kemudian selanjutnya tentang dia mengingatkan, dari ayat 40 dia mengingatkan temannya ini, fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatik, ya. Aku sih meskipun aku cuman sedikit gitu ya hartaku dan juga duniaku, tetapi mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu itu. Ya, jadi ini ucapan seorang mukmin bahwa kita meminta yang lebih baik kalau kita terluput dari sesuatu. Wa yursila 'alaiha husbana minas sama, dan hati-hati kamu itu kalau nanti kalau bisa-bisa aja hujan dari langit, husbanan, langit yang apa namanya, husban itu hujan ya, hujan yang datang kepadamu, maka fatus biha soidang salako. Maka fatus biha, nanti besok kamu akan melihat bahwa kebunmu itu menjadi tanah yang licin. Jadi hati-hati dengan ada bahaya dalam tanda petik kalau kamu kalau kufur kepada Allah, nanti bisa terjadi sesuatu loh. Bisa terjadi sesuatu dari atas, bisa sesuatu terjadi dari bawah. Kalau terjadi dari atas misalnya ada husbanan, ada apa namanya, hujan angin yang sangat lebat, kebunmu bisa hancur, udah nggak akan ada nggak ada bekasnya. Dan kemudian setelah itu bisa juga dari yang lain bahwa au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Bisa jadi airnya jadi surut. Jadi kalau yang tadi dari atas, yang dari bawah ada masalah dari bawah, kalau airnya surut bagaimana? Kalau airnya surut, maka kamu tidak akan menemukan kebun yang indah lagi, ya. Jadi kan kita seperti yang kita sebutkan bahwa dalam Al-Qur'an Allah sering mengatakan tajri min tahtihal anhar, bahwa sesungguhnya kebun-kebun yang baik itu karena di bawahnya ada sungai, ya, ada sungai-sungai yang mengalir di bawah. Jadi kalau kita punya tanaman yang bagus itu karena di bagian bawah dari tanah yang kita pijak itu mempunyai ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, dan sungai-sungai itu dengan kehendak Allah bisa jadi keropok, kemudian bisa jadi turun air tanahnya, atau terjadi sedikit gempa bumi, maka sungai-sungai yang harusnya mengalir lewat rumah kita itu menjadi terkubur, dan kita akan kehilangan air. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau misalkan ada tanah surut ke bawah, eh, falan tastati lahu tolabah, kamu nggak akan bisa menemukan lagi kebunmu. Airnya nggak ada, kebunmu akan menjadi kering kerontang. Nah, ini diingatkan oleh
oleh sahabatnya ini tadi, bahwa hal itu bisa terjadi. Jadi janganlah kamu menjadi kufur. Ya, itu dari ayat yang kita pelajari minggu lalu. Mungkin sekarang kita akan membahas tujuan dari pertemuan kita, yaitu pembahasan ayat 42. Silakan Teh Ikrim untuk bisa share apa yang kita bahas hari ini, ya, ayat 42. Nah, ini kemudian disebutkan di sini, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa uhita bisamarihi fa asbah yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Ya. Dan harta musnah, ya. Kemudian wahya khawiyatun ala urushiha, dan dia kemudian khawiyatun ala maaf, fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Jadi kemudian dia itu tangannya itu dia balik-balik, ya kalau orang cemas kan, aduh nih gimana ya, itu begini, yuqallibu, ya. Qalaba itu artinya bolak-balik, ya. Yuqallibu artinya ya dia membolak-balik tangan itu. Bolak tangan karena dia cemas dan mmm, dia kemudian apa namanya, dia menyesal ya terhadap apa yang telah dia lakukan, dan kemudian pohon pohon anggur itu rubuh bersama penyangganya, ya. Wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kemudian dia berkata, waduh kalau aja, ya laitani, kalau sekiranya saja aku tidak mempersekutukan Tuhan dengan apapun, maka hal ini tidak akan terjadi kepadaku. Ya, ini tanda menyesal. Baik, kita lihat lebih detail lagi apa yang mau diungkapkan dalam ayat ini dalam konteks bahasa Arab yang mungkin kita akan bisa menggali. Silakan Teh. Kita akan menggali, kita bisa menggali makna lebih dalam mutiara-mutiara yang ada di dalam ayat ini. Wa uhito bisamarihi. Uhito itu artinya diliputi. Ya, jadi apa diliputi oleh apa? Diliputi oleh hujan, diliputi oleh angin petir. Tidak disebutkan di sini tentang apa yang dimaksud dengan apa yang meliputi dari kebun itu. Tapi yang jelas kebun itu dan taman-taman dan tanaman-tanamannya itu diliputi oleh bencana, ya. Dalam dalam Ibnu Katsir ini, di sini disebutkan bahwa si kafir ini tertimpa musibah yang sudah diingatkan oleh, temannya yang mukmin tadi, yaitu ancaman hujan yang sangat besar. Dan memang terjadilah hujan yang sangat besar yang melanda kebun dan kemudian membuat melanda kebun yang membuatnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Faasbaha, kata sobaha. Sobaha itu artinya besok. Sobah itu pagi, ya. Sobahal khair, selamat pagi, ya. Asbaha, maka keesokan harinya dia datang ke kebunnya, kemudian dia yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Dia putar-putar tangannya, dia bingung, dia nyesal, eee, apa yang terjadi, dan mmm, dia dia kecewa. Anggur itu kan, menjalar, ya. Dia kalau dikasih para-para, dikasih penopang, dia akan senang, dia akan tumbuh dengan baik. Kalau nggak dikasih penopang, tanaman anggur itu bukan seperti tanaman mangga, ya, pohon mangga. Kalau pohon mangga dia lurus ke atas, kalau, tanaman anggur udah ada pernah ngeliat ya, tanaman anggur belum? Tanaman anggur itu tergantung dari tingginya tergantung daripada para-paranya. Kalau kita membuat para-para 1 meter, 2 meter, ya dia akan mengikuti seperti pohon labu gitu. Jadi karena itu disebutnya di sini wahiya khawiyatun ala urushiha, dan robohlah para-paranya sehingga anggurnya menjadi rusak. Maka dia berkata, dia melihat ini, aduh, ini kok jadi rusak nih. Ya yaqulu, ya laitani, ya aku menyesal, ya. Ya laitani, seandainya aku lam usrik, aku lam tidak, lam itu artinya tidak,
tapi untuk kata yang untuk masa lampau. Dari kalau dulu aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, barang sesuatu apapun, maka aku akan tidak mendapatkan hal yang seperti ini. Ya, kita lihat di sini apa namanya, dia coba kita lihat konteks ya daripada ayat ini, dia ini percaya kepada Allah atau tidak? Silakan lihat, silakan masuk ke dalam chat kalau ada yang mau jawab. Dia tuh beriman kepada Allah atau tidak? Dengan kata-kata, "La usyrik bi rabbi ahada." Kalau saya melihatnya, dia itu iman kepada Allah, dia tahu ada Allah, dia bukan orang ateis. Dia orang yang mengerti dengan kata syirik itu, dia tahu gitu. Tapi dia tidak tahu maknanya dan dia salah salah beramal gitu. Dia tidak merasa bahwa amal yang dia lakukan itu adalah syirik. Akan tetapi temannya kan berkata, "Akafarta billadzi khalaqaka min turab." Temannya berkata, "Apakah kamu kufur kepada Allah?" Ya, jadi kita lihat bahwa si kufur ini tidak merasa bahwa dia syirik. Dia tidak merasa bahwa dia syirik. Dia dia pikir dia baik-baik saja, bahkan wama adzunnu sa'ata qa'imah wala ruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Bahkan dia berkata, aku kan mulia di dunia ini, wama adzunnu sa'ata qa'imah. Aku pikir ya, adzunnu bukan aku don. Jadi maka kata-katanya adzunnu bukan fakaro. Aku berpikir tapi adzunnu dia punya zon itu kadang-kadang tidak terucap oleh satu formulasi kata gitu. Karena zon itu sesuatu yang ada dalam dirinya. Dia pikir dalam zonnya bahwa kebun ini akan tetap ada gitu. Dia akan selalu sukses dan walair rudibtu. Kalau aku datang juga, kalau misalnya hari kiamat itu pun ada, kalau aku kembali kepada Tuhan, ya berarti dia kan punya keimanan kepada Allah ya. Iruditu ila robbi, kalau aku datang, aku nanti kembali kepada Allah, maka aku juga akan diberikan kenikmatan yang sama atau lebih baik. Ya, jadi dia kalau di dalam bahasa Arab namanya gurur, tertipu gitu loh. Jadi dia berpikir kalau dia sukses di dunia, artinya dia orang yang disayang sama Allah. Disayang sama Allah dan karena Allah sayang makanya dia sukses. Nah, kan nanti kalau di akhirat dia juga akan menjadi orang yang sukses. Dia berpikir seperti itu. Nah, itu tertipu ya. Nah, itu juga tertipu tapi juga disebutkan juga apa namanya? Dia kufur. Kufur karena tertutup dari melihat sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, tertutup dari melihat itu. Makanya kemudian apa yang dia tertutup? Dia tertutup dari kata syirik itu sendiri. Dia tidak paham bahwa apa yang dilakukan itu adalah kesyirikan. Yang dia pikir ya bukan syirik gitu. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ayat ayat selanjutnya. Iya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan, walam takul lahu fi'atu yang surunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Walam dan tidak ada baginya segolongan-golongan atau kelompok apapun yang dapat menolongnya selain Allah dan dia tidak dapat membela dirinya. Ini terjemahannya seperti itu. Ya, kita lihat, masya Allah ya, coba kita lihat nih, apa namanya, betapa besarnya ya, apa kekuasaan Allah. Lihat hujan, topan, badai gitu. Kita mungkin nggak melihat seperti ini karena kita apa hanya melihat di bawah, tapi kalau ada fotografer yang melihat dari jauh, dia bisa melihat betapa besarnya apa yang ada di balik daripada badai itu. Jauh lebih mengerikan daripada apa yang di dalam pandangan manusia yang ada di dalamnya, ya, yang ada di bawahnya. Yang dari jauh bisa melihat bahwa masya Allah besar sekali ya badai itu ya gitu. Kalau kita lihat ini bisa merusak lebih dari apa yang bisa diperkirakan oleh manusia. Naudzubillahimindzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab-azab, ancaman-ancaman bahaya semacam ini dan kita belajar bagaimana supaya kita tidak mendapatkan hal-hal yang buruk seperti ini. Akan tetapi kalau hal buruk ini pun terjadi karena perbuatan manusia lain di antara kita, tapi kalau kita tahu triknya, kita tahu bagaimana caranya, maka kita akan tetap mendapatkan pahala meskipun musibah menimpa di sekeliling kita.
Itulah enaknya kalau belajar Al-Quran. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kita lihat, kita bedah ayat ini. Walam takul lahu fi'atun. Ya, dan lam tidak ada dan tidak takun keadaan lahu baginya, keadaan si yang kufur tadi, dia tidak mendapatkan yang surunahu, ya, dia tidak mendapatkan ada fi'atun, ada satu golongan, ada satu kelompok. Mohon kalau ada suara di kontrol suaranya supaya tidak masuk ke dalam ruang Zoom. Jadi ada fi'atun. Fi'atun itu adalah kelompok atau golongan, ya. Jadi Allah di sini ingin menunjukkan bahwa bahkan golongan ini ngapain dia, yang suruh nahu, yang menolong dia, gitu. Jadi Allah ingin menunjukkan bahkan bukan hanya satu orang yang bisa menolong dia, bahkan kalau ada sekelompok orang aja, apakah itu anggota RT-nya, RW-nya, bangsanya, ya, atau sekelompok orang, apapun itu tidak bisa menolong dia. Siapa yang bisa menghentikan yang kita lihat tadi badai yang seperti itu? Tidak ada yang bisa menghentikan. Dan pada saat itu ya hanya Allah sebagai muntasiro, sebagai penolong. Dan dia itu walam takul lahu fi'atu yang surunahu min dunillah selain Allah. Jadi enggak ada yang bisa menolong selain daripada Allah. Ini adalah satu hal yang harus kita tanamkan bahwa hanya Allah yang bisa menolong kita. Wa ma kana muntasiro. Dan tidaklah keadaannya itu seorang muntasiro. Muntasiro ini penolong, ya. Jadi kita lihat dalam kalimat ini itu ada dua kata yang mengandung arti kata yang asal katanya sama, yaitu nasoro. Nasoro itu artinya menolong. Pernah dengar kata Nasrani? Nasrani itu artinya juga menolongku, ya. Jadi orang-orang yang sebetulnya menolong Nabi Isa alaihissalam, ya, itu artinya begitu orang Nasrani itu. Baik, sekarang jadi kembali lagi, jadi ini dalam ayat ini ada kata nasoro yang sama tapi bentuknya beda. Yang satunya berupa yansuru yaitu kata benda, yang satunya adalah muntasiro. Muntasiro artinya penolong, ya, penolong. Jadi kenapa ada dua kata ini? Untuk Allah ingin menekankan bahwa enggak ada yang bisa menolong dan juga enggak akan ada penolong. Bahwa ini adalah Allah yang punya kekuasaan mutlak. Dan kekuasaan mutlak ini dipicu oleh perbuatan zalim manusia, ya, yang mengakibatkan ada hal-hal yang azab ini terjadi, dan ini semua sesuai dengan sistem takdirnya. Nanti kita lihatlah, kita bahas lagi. Jadi jadi di sini kita lihat bahwa dalam hal pertolongan sesungguhnya hakikatnya pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menolong kita. Mungkin dengan perantaraan-perantaraan, tapi Allah yang menolong kita. Nah, ini kalau kita salah dalam berkata, ya, misalnya kalau ada orang berkata begini, aduh Bapak Ibu tolong saya dong, kalau nggak kepada Bapak atau Ibu, saya kemana lagi saya minta pertolongan. Ya. Kalimat ini tuh kalimat yang sangat buruk kalau saya buat menurut saya. Karena ini dia secara bawah sadar, dia mengabaikan secara zon, dia mengabaikan bahwa Allah yang Maha Penolong. Kalau seseorang itu minta pertolongan pada si A misalnya, maka maka saat itu kalau hatinya terkait dengan A, dengan si A ini, maka pertolongan itu oleh Allah, oleh sistem takdirnya ya, itu dilepas kepada si manusia ini. Jadi artinya bahwa dia, kalau manusia ini si A ini mau menolong, maka dia ditolong. Kalau si A ini tidak bisa menolong atau tidak mau menolong, maka dia tidak mendapatkan pertolongan. Ya.
Nah, itu syirik. Begitu kalau orang melakukan syirik, maka Allah berlepas diri darinya. Kalau kamu mau sama si A, ya udah monggo aja. Aku diem aja kata Allah gitu. Kamu kan udah minta tolong sama si A, ya udah dah. Itu Allah begitu ya. Ada ini saya mengatakan begini karena memang ada ayat Qur'annya mungkin tapi saya tidak sempat untuk menuliskannya di sini. Tapi seperti itu. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, "Ya Allah tolonglah saya, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saya dari arah yang Engkau inginkan, dari manusia atau makhluk-Mu yang Engkau inginkan, dan aku, hanya meminta tolong kepada Engkau." Wah, ini hebat nih kalimat ini nih. Kalau kita mengatakan seperti itu, maka yang terjadi adalah kita meminta tolong kepada Allah dan ini adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kita minta sama Dia, bukan minta sama orang lain. Mbak, kalau gitu kira-kira nanti efeknya gimana? Efeknya, maka pintu-pintu pertolongan itu akan terbuka dan pintu itu tidak akan dari satu saja. Beda dengan yang kasus pertama, dia minta tolong pada si A. Maka maksudnya pertolongan itu dia gantungkan pada si A. Tergantung si A mau menolong atau tidak. Tapi kalau manusia kita meminta kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalannya. Kalau misalnya dia minta kepada si A nggak bisa, maka Allah akan kasih jalan dari si B. Atau Allah dari jalan si C, atau dari D, atau dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau Allah itu memberikan jalan pertolongan, kita nggak perlu mikir-mikir merekayasa bahwa jalan pertolongan itu harus dari si A atau si B, nggak usah direka-reka. Allah yang akan menentukan. Nah, disitulah letak dari tawakal tu Allah. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Jadi kita tawakal, kita minta. Sebetulnya kita tuh kalau kita mengenal la ilaha illallah itu hidup tuh menjadi lebih mudah ya. Karena kita minta kepada Allah, nanti kita serahkan, kita tunggu, ya. Kemudian kita bersabar, kita tunggu, dan kemudian Allah akan menurunkan jalannya, masalah pertolongannya dari jalan yang kita tidak sangka. Kita mendapatkan banyak di situ. Kita mengamalkan la ilaha illallah hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kita pada Allah kita meminta tolong ya, memohon dan minta tolong dan kemudian kita terbebas dari syirik ya, ada pahala lagi. Kemudian kita bersabar menanti Allah itu menurunkan jalan jalan pertolongannya dan kemudian kita terbebas dari syirik ini dan kemudian pertolongannya itu yang keempat, pertolongannya itu dari jalan yang sangat banyak yang kita sendiri tidak bisa, mengira gitu. Jalan rezeki kita itu tidak bisa jalan pertolongan itu tidak bisa kita kadang-kadang tidak bisa kita perkirakan dari mana datangnya, ya. Jadi artinya jangan kita membuat fix gitu loh, fix dia harus nolong saya, nggak bisa. Itu yang masalah kita sendiri. Tapi kita kalau minta sama Allah, maka Allah akan turunkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya itu hebatnya. Hebatnya karunia Allah itu bahwa ketika manusia itu sadar tentang la ilaha illallah dan dia minta langsung kepada Allah, maka kadang-kadang manusia itu terheran-heran bagaimana Allah menyelesaikan urusannya. Dan dia akan makin kagum sama Allah, dia makin cinta sama Allah, dia akan minta lagi kepada Allah gitu. Beda dengan yang tadi kasus pertanyaan, dia minta sama si A nggak ngabulin, kemudian dia menjadi putus asa. Dia bilang, nggak ada ya yang mau nolong saya sengsara, saya nggak ada yang menolong nih, gini-gini. Padahal sebetulnya hanya karena permainan hati kita. Kembalikan pada Allah, maka kita akan mendapatkan pertolongan darinya. Silakan selanjutnya. Oh ya, ini ada satu hadis nih yang mau saya bacakan belum ya. Syirik ya, tentang syirik ya. Syirik itu syirik yang ada di tengah umat ini, kata Rasulullah, lebih tersembunyi dari jalannya semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Jadi syirik itu sesuatu yang sangat halus gitu. Dia letaknya ada di dalam hati, kadang-kadang nancep sebagai zon sehingga kita sulit untuk bisa menyadarinya. Sebenarnya hadis ini dan juga surat Al-Kahfi itu mempunyai
apa ya, hubungan, artinya, terutama dari saya sendiri, ya curhat sedikit. Saya dulu memang nggak paham gitu, la ilaha illallah, saya taunya ya la ilaha illallah itu, nggak nyembah patung, nggak ke dukun, nggak nyembah pohon dan sebagainya. Nah kemudian saya pikir, "Loh kalau gitu selesai dong tugas saya nggak syirik kok," gitu ya. Terus kenapa, Allah mengatakan bahwa surat Al-Kahfi itu adalah surat yang menjelaskan tentang la ilaha illallah. Dan kemudian waktu itu menghafalnya, kemudian menyampaikannya juga pada teman-teman kantor ya, atau teman-teman di pengajian hari Sabtu di rumah. Dan akhirnya paham gitu. Oh ternyata ya paham saya mungkin bisa jadi juga masih sebagian saja. Tapi at least paling enggak tuh, oh iya ternyata syirik itu tidak hanya sekedar menyembah patung, karena syirik itu seperti semut, jadi semut hitam berjalan di atas batu hitam, di tengah kegelapan malam yang pekat. Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu, ya. Karena itulah kenapa kita harus belajar tentang terutama makna syirik ini, karena syirik itu kan, artinya itu adalah syirik itu, pasangannya itu adalah la ilaha illallah, ya, tidak mensekutukan Allah. Jadi ini adalah poin yang paling penting, yang penting sangat penting buat saya karena, eee, la ilaha illallah miftahul jannah. Kata kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita mau masuk surga kita harus tahu dulu, apa sih la ilaha illallah itu. Oke? Alhamdulillah, moga dilapangkan ya untuk memahaminya ya. Baik, selanjutnya dalam di dalam ayat-ayat Al-Quran juga ada ayat-ayat yang semisal tentang masalah syirik itu. Dan bahwa ada orang-orang yang tidak paham dengan apa makna syirik itu. Misalnya dalam surat Al-Mu'min ayat 84 dikatakan gini, maaf. Kita lihat dalam ayat Al-Mu'min ayat 84, ini orang-orang secuplik penggalan tentang orang-orang yang mendapat azab dari Allah. Dan ketika dia melihat azab dari Allah, yang azab itu adalah karena hasil perbuatannya sendiri. Karena hasil perbuatannya itu masuk ke dalam sistem takdir dan kemudian keluarlah ya, dari sistem takdir itu outputnya adalah azab. Nah, orang-orang yang melihat azab ini mereka berkata, qalu amanna billahi ya, wahdah ya. Mereka berkata, kami, beriman amanah billah, kami beriman kepada Allah yang satu itu ya, eee, wa wa kafarna bima kunna bihi musyrikin ya. Dia berkata, dan kami kufur, kami menafikan kepada sesembahan-sesembahan yang telah kami sekutukan dengan Allah. Nah, kalau ngeliat gambar ini saya jadi ingat kayak misalnya orang-orang yang supaya panennya menjadi sukses, mereka bikin sesajen, bikin sesajen buat Dewi Sri atau ya mereka melakukan hal-hal yang katanya tabu dalam arti ya, padahal sebetulnya yang harus dilakukan adalah berserah diri kepada Allah, beribadah kepadanya, memohon pertolongannya dengan cara beribadah kepadanya dan, memantapkan hati untuk la ilaha illallah. Maka insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah ini jadi menyesal ini orang-orang yang sudah mempersekutukan dengan Allah, ketika azab datang mereka baru ingat, "Oh iya kalau gitu, eee eee, wa kafarna bima, kunna bihi musyrikin." Aku kufur kepada apa yang sudah kita mintakan kepada sesembahan-sesembahan kita dulu, ya. Nah ini jadi penyesalan, intinya penyesalan. Selanjutnya dalam surat Yunus disebutkan juga tentang penyesaran, eee dari siapa namanya, Fir'aun ya. Ya ternyata Fir'aun itu sebelum dia mati tenggelam ya, Fir'aun itu, eee, membuat statement bahwa bahwa Tuhan Tuhannya Nabi Nabi Musa adalah Tuhan yang hak. Dia berkata di sini, ketika Fir'aun itu hampir tenggelam dia berkata ya, amantu amantu annahu la ilaha illalladzi ya amanat bih. Ya, jadi dia berkata,
sekarang saya beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Ya, jadi dia mengimani nabinya Bani Israel siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dia menyesal dengan apa-apa yang sudah dia lakukan, tapi ya menjadi terlambat. Nah, kalau saya sih terbetik, kalau kira-kira ini masuk masuk neraka apa enggak ya? Nah, nggak walau alam, kita nggak ngerti ya. Itu urusan Allah. Apakah Allah mengampuni atau tidak? Pada saat-saat terakhir kan kami ada juga hadis mengatakan ketika seorang bertaubat ketika apa namanya sudah sakaratul maut itu tidak ada artinya. Kita walau alam. Ya kita serahkan urusan Firaun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya kita lihat bahwa orang-orang mereka menyesal akhirnya, menyesal dengan apa yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya silahkan saya berapa menit lagi ya ini? Bentar lagi ya. Mungkin 1 ayat lagi nih. Baik, hunalikal walayatu lillahil haqq, dan di sanalah pertolongan itu hanya dari Allah yang lillahil haqq, al-haqq, Allah yang maha benar, wa khairun sababa wa khairun uqba, dan dialah pemberi pahala yang terbaik, dan dia adalah memberikan pemberi balasan yang terbaik. Kita lihat apa tafsirnya di sini. Silakan Teh Ikrim. Ya. Al-walayatu lillahil haqq, bahwa al-walayata, ya walayata itu dia asal katanya dari wala atau wali, ya jadi penolong, pengurus, ya. Pertolongan itu adalah al-walayatu lillahil haqq. Pertolongan itu adalah bukan pertolongan ya, al-walaya, jadi wali yang perwalian yang sebenarnya itu adalah harusnya kepada Allah karena Allah itu adalah al-haq. Ya. Di dalam surat Al-Furqan dikatakan juga al-malaku yauma idzin haqq, dan kerajaan pada hari itu ya adalah kepunyaan al-haq, Tuhan yang maha benar. Ya. Di dalam tafsirnya ditulisnya Tuhan yang maha pemurah ya. Tapi sebetulnya al-haq itu adalah Allah Tuhan yang maha benar. Ya. Jadi Allah maha benar. Maha benar apanya gitu. Allah tuh maha benar dalam janjinya, dalam perbuatannya. Dia maha benar dengan apa yang dia ciptakan, bahwa dia adalah benar yang menciptakan. Dia maha benar di dalam membuat sistem yang membuat bumi ini bisa berjalan, ya dunia ini berjalan dengan baik, ya. Dan janjinya juga maha benar, bahwa janjinya akan ditepati, dan surga neraka itu adalah janjinya, dan itu adalah maha benar. Nah, jadi Allah tuh benar di dalam perkataannya, dalam kalimatnya, dan juga dalam perbuatannya. Dan dia huwa khairun, ya khair, jazakallahu khair. Khair itu artinya khoro itu baik, tapi khairun itu kebaikan yang banyak, ya. Jadi dia itu adalah sebaik-baik, kalau bahasa Indonesia sebaik-baik sawaban, sebaik pemberi balasan. Ya, dia adalah juga sebaik-baik wa khairun uqba, sebaik-baik dari yang memberikan balasan. Jadi pertama Allah memberikan pahala. Oke, kita lihat apa kata Ibnu Katsir. Beliau berkata dalam kitabnya, segala amal perbuatan yang ikhlas karena Allah, pahalanya sangat baik. Dan akibatnya juga baik, terpuji, dan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh manusia. Semuanya itu baik. Jadi pahala dari Allah itu baik, balasannya juga baik. Dan balasan dari manusia itu tidak sebanding dengan balasan dari Allah. Kalau manusia membalas kebaikan kita itu hanya sedikit, hanya bilang terima kasih, paling nanti juga bawa pepes atau bawa oleh-oleh gitu ya. Hanya itu ya bisa dibalas oleh manusia. Tapi kalau Allah, dia memberikan balasan lebih dari ada apa yang dia apa yang diharapkan dari manusia itu, ya balasannya lebih baik.
Saya ingin sedikit berbagi tentang renungan saya, ya. Nah, pernahkah Anda merenung, karyawan yang mempunyai gaji yang sama dalam sebuah kantor, akan tetapi berbeda kekayaan yang dimilikinya. Balasan Allah bagi tiap orang tidaklah sama, tergantung dari balasan, amalan orang yang melakukannya. Ya, jadi saya pernah iseng ceritanya tuh, saya pernah iseng, kan dulu saya kerja di kantor ya, saya lihat teman-teman saya, gitu kan, ada teman yang kita tuh misalnya gajinya rata-rata sama gitu ya, ada yang teman yang selalu aja mengeluh dia kekurangan, apa namanya, dan memang kelihatan sulit gitu, ada banyak masalah gitu dalam keluarganya. Dan ada juga teman yang sabar, yang dia ya bekerja dengan baik dan dia, orang soleh lah gitu ya. Nah, saya perbandingkan enggak satu 2 orang, tapi saya punya perbandingan dengan banyak orang gitu ya. Saya membuat acuan gaji yang sama, relatif sama gitu ya. Karena buat saya, itu yang bisa menjadi apa, bahan renungan. Jadi kan harus, modalitasnya harus sama ya, jangan bandingin orang, yang apa namanya, orang tuanya kaya raya ya pasti beda jadinya gitu ya. Tapi saya melihat orang yang memang sejak dari awal bekerja untuk bisa mencukupi keluarganya. Ternyata itu beda ya, yang beriman, yang rajin sholat, yang rajin baca Quran, yang suka nolong, nggak suka gosip, pokoknya berbuat baik aja gitu ya. Dia itu harta kekayaannya itu lebih baik daripada orang yang ini ya, yang komplain aja ya, dan menghadapi kehidupan tidak fokus pada akhirat gitu. Itu beda gitu. Dan kemudian saya iseng saya hitung gitu, gaji ya, gaji, sebulan sekian, setahun sekian, 10 tahun sekian, 20 tahun sekian, 30 tahun sekian. Nah, kalau yang soleh nih saya hitung, hartanya tuh lebih daripada dari jumlah total, saya bisa ngitung karena saya sendiri juga punya hitungan yang sama kan gitu. Harusnya tuh bisa lebih daripada apa gajinya yang dihitung-hitung tadi bersama dengan pengeluaran-pengeluaran yang, yang untuk sehari-hari gitu. Dan lebihnya tuh bisa banyak gitu, lebihnya tuh bisa bisa lipat-lipat gitu daripada, orang yang tidak menurunkan rezeki dengan cara amal solehnya. Ya, kan saya dulu pernah pernah nggak ya membicarakan tentang, rezeki, bahwa rezeki itu ada 3 ya, ini pemikiran ulama ya, ada 3, yang satu adalah rezeki karena yang diberikan oleh Allah sejak dia hidup, dari bayi, dari dia ada dalam kandungan sampai dia mati, yaitu rezeki makanan, rezeki minum, rezeki sehat, rezeki sehat. Jadi dia, dia dia tidak akan mati sebelum rezekinya itu selesai, gitu. Itu adalah rezeki azali, rezeki yang paling basic lah gitu, rezeki azali. Nah terus setelah itu ada yang kedua adalah rezeki, kasab. Rezeki yang kasabah itu artinya, rezeki yang diusahakan. Jadi rezeki karena bekerja, rezeki karena apa namanya, berusaha, ya berdagang, itu rezekinya seperti itu. Kalau orang kantor rezekinya dari gaji, itu usaha kasab. Dan yang ketiga adalah rezeki, ghairi kasab, atau rezeki yang bukan karena usaha manusia, tangan manusia, tapi rezeki dari janji Allah karena dia melakukan amal kebaikan, karena dia beriman, karena dia sabar, karena dia soleh ya. Jadi setiap amal-amal itu menurunkan rezeki. Sabar, soleh, tawakal, kemudian berbaik sangka kepada Allah, kemudian istighfar, kemudian, berzikir, itu setiap dari amalan-amalan itu akan membuahkan rezeki. Karena itu ada juga orang yang kadang-kadang kalau dia dapat rezeki dia bilang, "Hah, rezeki nomplok gimana bisa dapat?" Padahal dia lupa, dia pasti pernah melakukan sesuatu. Karena secara hukum takdir memang seperti itu, dia melakukan sesuatu dan kemudian dia mendapatkan hasil daripada apa yang dia amalkan, dan dia mendapatkan rezekinya itu. Oke, ini ada sedikit saya ingin berbagi dengan teman-teman, apakah ada teman-teman ada yang pernah mendengar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh manusia yang sebenarnya itu adalah kalimat syirik, ya.
Saya ingin ada refleksi, ya silahkan. Kalau saya sendiri, misalnya contoh misalnya ada kalimat begini, kalau saking jatuh cintanya bilang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kalau kamu mati, aku mati aja, gitu kan. Ya, nah ini juga ini di kalimat aku tidak bisa hidup tanpamu. Menurut saya ini syirik kalimat ini. Karena dia bukan tidak bisa hidup karena manusia, tapi dia tidak bisa hidup kalau Allah sudah menghentikan rezekinya. Dia bisa hidup karena Allah, bukan karena manusia yang lain. Ya, seperti itu. Saya ingin sekali, saya suka gitu mendengarkan kalau ada teman-teman yang bisa berbagi tentang kata-kata yang kadang-kadang seperti yang tadi yang bilang, saya kalau nggak bukan bapak atau ibu yang menolong, maka siapa lagi yang menolong saya. Nah, itu juga kalimat syirik. Ya, silakan untuk teman-teman yang bisa bisa berbagi dengan kita, kita bisa bisa memetik hikmah dari apa yang teman-teman bagikan. Oke, satu lagi ada nggak Teh Ikrim? Atau kita cukupkan dulu? Ini sudah jam berapa Teh Ikrim? Sepertinya kita cukupkan dulu, Bunda, Iya, soalnya udah jam 17.02. iya. Dan Dan ini juga ayat 45 ini juga agak seperti paragraf baru gitu tentang perumpamaan dunia. oh ya Oke. udah beda bahasanya, heeh. Sedikit saya ingin mempertajam sedikit tentang apa yang tadi kita bahas dengan teman-teman sekalian. Coba lihat di kolom chatting apa yang bisa dibagikan oleh teman-teman semua. Oh ya. Oke. Tadi kita bahas tentang ini ya, tentang Mungkin syirik share dan screen-nya sudah selesai oh aja ya, sharing. baik. Nah, tadi kan untuk share tentang kalimat-kalimat contoh kalimat syirik, ini ada dari Teh Winnie, contoh kalimat syirik itu, yaitu seperti, "Kalau bukan karena saya, kamu pasti sudah sengsara." Jadi kayak, apa ya, sudah membuat diri lebih, apa ya, lebih lebih dari apa yang ada gitu. Dan kemudian contoh kalimat syirik yang lain, "Nah, kalau nggak ke dokter itu saya nggak akan sembuh," atau, "Kalau saya tidak pergi ke, tukang ini, tukang pijat, tukang tukang apalah gitu, saya nggak akan sembuh." Itu ternyata, apakah contoh kalimat syirik juga, Bunda? Ya, baik kita lihat Dan ya. Dari Teh Tini bilang, kalau bukan karena saya, kamu pasti sudah sengsara. heeh. Ini dapat dari mana Teh Tini? Buka mikrofonnya. Dari sinetron. Iya sih, dari sinetron juga banyak sih yang kayak gini. Ya dari sinetron ya kayaknya. Heeh. Iya, dari sinetron. Iya, kalau bukan karena saya, kamu pasti sudah sengsara gitu. Nah, ini Allah pasti nggak suka nih ya kata-kata seperti ini ya. Karena kalau seseorang itu sengsara, ya pasti karena perbuatannya ya. Allah tidak menciptakan manusia untuk sengsara ya. Karena hukum takdirnya itu semuanya adalah baik. Hukum takdir dari Allah tuh semuanya baik. Oh iya, saya masih ini ya, off kamera ya. Heeh. Jadi hukum dari Allah itu dalam sistem takdirnya itu semuanya positif, baik ya. Akan tetapi manusialah yang merubah segala sesuatunya itu menjadi, eee, beda skenario gitu kan. Ya jadi, ini yang sebetulnya yang harus kita hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini adalah jangan sampai kita mengeluarkan perkataan atau mempunyai zon yang akhirnya perkataan atau zon itu memicu sistem takdir untuk mengeluarkan output yang menyengsarakan kita, yang membuat kita susah gitu. Karena itu kan disebutkan bahwa Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Tadi kayaknya ada di itu ya, di dalam slide yang selanjutnya ya, bahwa ada ayat Al-Qur'an ya, saya ingin berbagi mungkin di sini, tadi kok nggak ada ya Teh Ikrim, coba Teh Ikrim, slide show Slide yang yang ayat tadi tapi ke-45 ya, Bun? yang Heeh. 45 coba lihat. Ya bentar. Ini.
selanjutnya, klik lagi. Sebentar. Ini nih, ya. Oke. Ya. Selanjutnya, klik lagi. Ada nggak? Klik lagi, ada nggak, Teh? Selanjutnya. Udah habis, Bun. Al-Muqtadiro tuh. Nah, ini ya. Surat Yunus ayat 44. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah zalim. Tidak pernah zalim dan tidak zalim kepada manusia syai'an, barang sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Akan tetapi manusia itu yang dirinya sendiri anfusahum yadzlimun, yang dia sendiri menzalimi dirinya sendiri. Ini hubungannya dengan tadi ayat 45 bahwa tentang sistem takdir. Gak apa-apa ya kita bahas tentang kata al-muqtadiro ini ya. Bahwa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiro. Jadi kata muqtadiro asal katanya adalah kodaro juga. Muqtadiro itu adalah untuk menekankan bahwa Allah itu maha kuasa. Maha kuasa dengan ada kata kodaronya. Artinya maha kuasa dan Allah memiliki sistem takdir yang mengatur hubungan sebab akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Jadi Allah bikin sistem takdir seperti program yang kalau dimasukin, kalau manusia memasukkan inputannya, maka outputnya menjadi apa. Nah ini, sistem takdir itu adalah untuk memastikan bahwa Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Kenapa? Karena sistem takdir Allah itu semuanya netral. Yang menjadi positif atau negatif adalah netral atau bahkan bisa jadi ya karena saya juga masih belajar bisa jadi sistem itu sebetulnya benefit ya, positif ya. Netral atau positif ya. Karena tabarokalladzi biyadihil mulku. Sistemnya itu baik, sistem takdirnya itu. Tetapi ketika manusia memasukkan inputan ke dalam sistem takdir itu dengan perkataan, dengan perbuatannya, dengan amalannya, maka ketika dia memasukkan man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha, kalau dia itu memasukkan yang baik, maka kebaikan itu akan untuk dia sendiri. Tapi kalau dia memasukkan inputan yang buruk, amalan yang buruk, maka keburukan itu akan meliputi dirinya. Ya, jadi takdir apa ya? Bukan takdir, kehidupan yang kita jalani itu adalah kita sendiri yang menorehkannya dengan memasukkan buruk, baik atau buruk. Kalau kita masukin inputan baik, kita akan nyaman, kita akan oke. Tapi kalau kita masukin yang buruk, maka kita yang menanggung sendiri akibatnya. Jadi sistem takdir itu sendiri tidak buruk untuk manusia. Buktinya apa ya? Buktinya zaman dulu tentang masalah lingkungan aja. Zaman dulu ketika manusia tidak intervensi terhadap lingkungannya, tidak banyak membuang sampah, tidak banyak membuat pabrik, maka dunia ini menjadi lebih hijau dan lebih nyaman, menjadi lebih positif, lebih baik untuk manusia sehingga mereka umurnya juga panjang. Akan tetapi dengan kita memasukkan yang buruk kayak sampah ya, sampah hidup yang berlebihan, berpakaian berlebihan, kemudian konsumen hedonis, maka akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dunia ini menjadi panas, ya, global warming. Jadi ini yang menunjukkan bahwa sebetulnya sistem yang Allah berikan kepada kita itu bagus, tapi manusia itu sendiri yang merusak. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dikatakan, apabila kita dikatakan pada manusia, la tufsiduna fil ardh, janganlah engkau merusak di bumi, maka mereka berkata innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan. Saking nggak nyadarnya bahwa mereka itu berbuat keburukan. Oke, kita lanjutkan lagi. Stop sharing, kita lihat lagi chattingnya. Begitu aja dari Teh Tini ya. Bagus Teh Tini masukannya. Iya, thank you Teh Tini. Makasih Teh Tini. Ya, ini ada lagi, apa lagi Teh? Masih lanjutan dari Teh Tini, yang di sana itu tuh akhirat kah atau hari bencana, Bun, maksudnya?
Hunalikal walayatu lillahil haqq. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Ya. Wa khairun sawaba wa khairun uqba. Ya. Ini bisa berarti dua Teh Tini. Walau alam ya, ini bisa berarti dua. Memang ada di dalam tafsir juga ada yang membahas tentang hunalika itu, kata hunalika. Kata hunalika itu di sana, artinya bisa berarti gini. Bisa berarti bisa berarti dua-duanya Teh Tini. Bisa berarti azab di dunia ini atau bisa juga berarti akhirat. Karena sebetulnya menurut Allah dan malaikat ya, kehidupan dini al-hayatud dunya wal akhirah itu menjadi satu. Akhir dunia dan akhirat itu satu. Jadi kalau hunalika ya di sana, ya itulah gitu loh. Itu menjadi relatif satu sebetulnya karena kehidupan itu dunia dan akhirat itu adalah satu. Hanya dibatasi oleh yaumul ba'ats atau mati ya, kematian kemudian hari berbangkit. Tapi sebetulnya satu. Makanya kata hunalika itu sendiri bisa berarti dua-duanya. Gitu. Kan ada juga orang yang mati sebelum dapat azab. Ada orang yang mungkar, orang penjahat besar, tapi dia mati ya mati aja, dia belum merasakan apa katakanlah menurut pandangan kita ya, dia belum mendapatkan azab gitu. Nah, dalam hal ini maka azabnya ada di akhirat nanti. Jadi justru kata-kata ini menjadikan kita harus berpikir lagi bahwa sesungguhnya dunia dan akhirat itu adalah satu. Dunia ini adalah sebab dalam tanda petik dan akhirat itu adalah akibat. Tapi dunia sendiri ini juga ada hukum takdir yang merupakan hukum sebab akibat. Jadi menurut saya sih, kalau saya secara personal mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu satu, sehingga apa yang kita lakukan di dunia itu akibatnya nanti di akhirat atau bisa juga di dunia ini. Satu hal yang apa ya? Kalau film itu ya episode 1, episode 2 gitu. Jangan nonton cuma satu aja, karena nanti apa yang terjadi di episode 1 bisa jadi terjadi balasannya di episode 2 gitu. Atau bisa juga bahwa di episode 1 udah ada balasannya gitu di episode 1 atau di dunia ini. Mungkin begitu ya Teh Tini ya. Kalau belum ini silahkan dibuka aja kita diskusi bersama. Selanjutnya adalah kita Ikrim. Oke, lanjut, masih banyak nih Bun. Oh ya. Dari Teh Embu Airaya katanya contoh kalimat syirik nih Bun. Kalau nggak ke dokter itu nih saya nggak akan sembuh. Kalau nggak ke dokter. Iya, Itu betul, termasuk itu juga, bisa. Bun? Iya, kalau nggak ke dokter kita nggak akan sembuh. Wah, kalau gitu kalau ketika dunia kedokteran belum ada, berarti orang-orang gimana tuh sembuhnya yang zaman dulu tuh? Dunia kedokteran kan baru mulai ketika apa ya? Ini kedokteran dulu zaman tabib, dulu zaman apa gitu. Ya, tapi artinya dunia kedokteran adalah dunia yang baru, dunia medis yang baru gitu loh. Tapi kalau dulu bagaimana? Kalau zaman dulu nggak ada kedokteran, apa nggak ada obatnya? Ataukah nggak ada kesembuhan? Kan nggak juga. Ada, saya melihat ya kemarin tuh ada salah seorang dari World Emperor Muslim ya di dunia Islam tuh ada seorang tabib ya, tabib dari masa Sultan Sulaiman dari dinasti Ottoman atau Utsmaniyah, tabib yang sangat terkenal saat itu, dia tabibnya raja. Dia mengatakan begini, sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya, akan tetapi obatnya itu tersembunyi di alam dan kitalah yang bertugas untuk membuka rahasia alam itu. Jadi sebetulnya Allah itu sudah memberikan obatnya gitu loh di alam ini. Ada banyak orang-orang yang sembuh dari penyakit karena bukan berarti harus ke dokter. Ada yang sembuh dengan tanpa ke dokter juga ada gitu loh. Seperti waktu itu ya saya cerita tentang syirik kencur itu. Tapi kemudian saya berhenti. Artinya berhenti ya kalau saya minum kencur, kalau saya tidak syirik kepada kencur. Kalau saya merasa saya tidak syirik, kalau saya syirik saya ke dokter gitu. Ya jadi sesungguhnya yang
Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini juga ada Dokter Desi nggak di sini ya? Kalau Dokter Desi bisa memberikan sharing sedikit tentang makna makna kedokteran ya. Karena, orang yang ke dokter ada ya, orang yang ke dokter juga ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh gitu. Gimana tuh Mbak Desi, bisa menjelaskan nggak? Ada Mbak Desi nggak di sini? Oh, Mbak Desi sedang nggak ada ya? Nggak ada, adanya Mbak Desti. Oh, Mbak Desti Beda ya, Bun? bukan dokter. Oh, bukan. Saya ingin tahu pendapat seorang dokter tentang, kalimat ini ya. Karena kalau kita lihat yang ke dokter, ada yang meninggal nggak? Ada. Ada. Ada yang sembuh nggak? Ada. Ada. Ada yang orang nggak ke dokter, ada yang sembuh nggak? Ada juga yang Ada. sembuh. Ada yang orang sakit kanker ya, bahkan yang stadium 4, dokter sudah angkat tangan, terus kemudian, stadium 3, dia stadium 3 terus, angkat tangan dokternya ya harus udah metastase gitu. Si teteh ini kemudian dia menyembuhkan dengan dirinya sendiri, dengan bantuan Allah, dia langsung banyak tilawah dan dia sholat malam, dia memohon kepada Allah dan dia minum kunyit putih ya, kunyit putih syariatnya, alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang dia masih masih survive gitu. Jadi, udah berpuluh tahun lalu itu ceritanya tuh ya, ini temannya teman ceritanya gitu. Ya jadi, ada juga teman juga yang terkena tumor juga ya, kanker stadium masih masih 1 sih ya, 1 mau ke 2A gitu, tapi dia pakai jalan sedekah, dan tilawah ya, alhamdulillah sekarang nggak ada, baik-baik saja, dia sehat-sehat saja. Jadi ini juga, amazing buat saya juga bahwa ya kesembuhan itu memang bukan dari dokter, tapi bukan berarti meremehkan profesi dokter ya. Kalau memang kita memerlukan, kita datang ke dokter, tapi asal jangan bergantung, mempunyai zon yang mengatakan bahwa dokter yang menyembuhkan. Sampai dokter sendiri yang mengatakan, "Bu, semoga Allah nanti memberikan ini ya Bu ya, menyembuhkan Ibu." Kan gitu kan dokter-dokter yang beriman kan suka begitu juga. Karena dia tahu bahwa dia juga kedokteran tidak pernah menjamin bisa menyembuhkan ya penyakit. Jadi jadikan alat atau alternatif atau ikhtiar mungkin ya Bun maksudnya. Iya betul, Mhm. ikhtiar. Jadi kita berikhtiar karena sebetulnya manusia sendiri itu kalau dia mempunyai persangkaan bahwa dia insya Allah dia sembuh gitu, maka dokter bilang dia 60% akan 60% akan chance-nya untuk bisa sembuh itu 60%. Tapi kalau seseorang mengatakan, saya udahlah, saya udah mati aja, saya deh," mati itu. Udah nyerah ya. Udah nyerah ya, jadi Heeh heeh. faktor dirinya itu sangat sangat penting gitu loh. Dan Betul. kemudian kenapa dia berikhtiar, karena dengan ikhtiar itu memberikan penguatan pada dirinya ya. Dengan ikhtiar dia memberikan penguatan pada dirinya, kemudian memang dari alam juga memang berefek obat-obat itu semua, tetapi semuanya itu akan bergabung menjadi satu untuk menentukan dia sembuh atau tidak sembuh gitu. Jadi memang bukan semata dari dokter atau bukan dokter. Kayak misalnya saya pernah cerita yang kemarin tentang kencur itu ya, bahwa saya, pernah syirik kepada kencur dan saya jadi, eee, setiap kali saya radang tenggorokan tuh saya punya bawaan dari dulu tuh sakitnya suka radang tenggorokan. Nah itu, setiap kali ada masalah saya pakai kencur, sehingga satu ketika saya sedemikian senangnya sama kencur sehingga kalau kencur, makan kencur aja sembuh nggak usah ke dokter. Nah satu ketika saya ada seorang teman yang ke dokter saya tanya, "Bapak mau ke mana?" "Mau ke poli Bu, saya ada ini loh radang tenggorokan." "Ah gampang Pak, pakai kencur aja, insya Allah saya juga biasanya pakai kencur, sembuh Pak," gitu-gitu. Itu saya berkata jam 10 pagi, jam 4 sore saya langsung ngerasa nggak enak di tenggorokan saya. Saya bilang, "Wah ini deh karena saya udah syirik nih." Akhirnya saya besok paginya saya ke dokter. Teman saya kantor yang paham tentang saya dia berkata, "Mbak, tumben Mbak Ani mau ke dokter, kok buru-buru biasanya mah kencur dulu, apa dulu," gitu. "Iya, soalnya kemarin saya ada salah ngomong," saya bilang gitu, "tentang kencur. Jadi saya takut saya syirik kepada kencur. Jadi lebih baik saya alihkan syirik saya, maksudnya saya alihkan, saya hapus zon saya itu dengan saya pergi ke dokter," gitu, dan saya minum obat. Alhamdulillah sembuh. Iya. Semoga Eee, menjawab ya Teh Mbu ya Airaya. selanjutnya ada lagi? Selanjutnya ada 2 lagi nih Bun.
pertama dari Teh Widya. Contoh kalimat syirik yang sering didengar, untung ada kamu yang nolong aku waktu itu, kalau nggak tahu nasib saya gimana. Nah ini juga bisa Ada kata jadi untung. untung ada kamu yang nolong waktu itu. Itu masih nggak apa-apa itu. Alhamdulillah ada kamu yang menolong saya. Kamu diutus oleh Allah untuk menolong saya. Diberi kesempatan, maksudnya Allah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menolong dia. Itu masih nggak apa-apa kalimat pertama. Kalau enggak, saya nggak tahu tuh nasib saya gimana. Kalau enggak, nah kalau orang beriman begini, untung ada kamu yang nolong waktu itu. Tapi kalau kamu pun nggak ada, insya Allah Allah akan turunkan orang lain untuk menolong saya. Nah itu yang benar. Kalau enggak, nggak tahu nasib saya gimana. Artinya, ya nggak tahu nasib saya ya karena setelah itu, apa yang kamu lakukan kalau nggak ada teman kamu itu? Kalau kamu meminta kepada Allah, ya Allah akan turunkan pertolongannya, gitu. Ya ini kalimat menurut saya kalimat kedua ini, orang yang belum ngerti tentang hakikat pertolongan Allah gitu, itu aja. Iya. Selanjutnya terima kasih Teh Widya untuk Ya, terima kasih pertanyaannya. Teh Widya. Selanjutnya dari Teh Eka Yusmaita, mengenai penggunaan kata mohon, itu termasuk syirikkah nggak Mbak Hani? Karena seharusnya kita kan hanya bermohon hanya kepada Allah. Jadi secara bahasa dan penulisan penggunaan kata mohon ini kelihatannya lebih sopan. Contohnya, saya mohon Bapak dapat hadir untuk membuka acara workshop besok. Mhm. Nggak masalah ya kayaknya? Enggak masalah ya. Kata mohon itu kan, jadi ada bahasa ya, ada bahasa. Jadi kadang-kadang tuh, Teh Eka, oh Teh Eka Yusmaita ini dulu sering ngaji di tempat saya dan sekarang udah punya putra lucu-lucu deh. Putranya berapa sekarang Teh Eka? Ada 3 Mbak Ani. Iya 3, lucu-lucu saya lihat di Facebook tuh. Ya Allah wajahnya lucu-lucu. Ini yang nomor berapa nih? Yang nomor 3 Mbak Ani. Alhamdulillah, heeh. Ya alhamdulillah kita bisa bertemu di sini ya di forum Zoom ini ya Teh Ika ya. Semoga kita bisa sama-sama istiqomah, amin. Baik, kembali lagi ke jawaban tadi, perkataan kata mohon, nggak apa-apa, itu malah bagus. Mohon dengan hormat kepada Bapak ya. Kita itu dianjurkan untuk berkata yang baik, berkata yang sopan. Bahkan Nabi Musa pun ketika dia diminta oleh Allah mendatangi Firaun yang paling jahat lah ya, yang pokoknya ya udah kufur, tukang bunuh, tukang aduh pokoknya jadi dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan, itu pun diminta, Nabi Musa diminta untuk berkatalah dengan lemah lembut kepada Firaun. Siapa tahu dia akan kembali, artinya siapa tahu dia akan kembali kepada Allah gitu loh maksudnya. Jadi pada Firaun pun Nabi Musa diminta untuk lemah lembut. Nah jadi di sini tuh perkataan ini, kata mohon itu adalah, perkataan apa ya, politis ya, nggak apa-apa Teh Ika, sangat nggak apa-apa kita, eee, apa namanya, berkata yang sopan ya. Karena seharusnya kita kan hanya bermohon kepada Allah. Ya bermohon dalam Allah itu artinya, da'a ya, berdoa, jadi meminta dalam arti doa. Iya kita memang hanya bermohon kepada Allah ya, tapi kalau dalam hal ini konteks ini nggak apa-apa. Pada hakikatnya kan kita mau menyelenggarakan acara kemudian, apa namanya, kita misalkan Teh Ikrim bisa berkata, "Mohon kepada Bunda Hani untuk bisa memulai acara." Nah itu kan juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang sebetulnya bermohon kepada Allah ya. Jadi, sebetulnya kata-kata itu Teh Eka, ada kata-kata yang secara eksplisit tertulis itu atau terucap, itu mirip ya, sama atau mirip sekali. Tetapi zon yang ada di baliknya itu yang masalah gitu. Persangkaan yang ada di baliknya itu yang salah. Contoh ya, misalnya kata-kata tadi Teh Widya ya. Untung ada kamu yang nolong waktu itu, kalau nggak tahu nasib saya gimana.
Kalau kalimat ini hanya begini, ini sebetulnya masih apa maksud dianya tentang terkait dengan Allahnya masih belum jelas. Tapi kalau setelah ini dia berkata, kalau untung ada kami yang menolong waktu itu. Kalau enggak, saya enggak tahu nasib saya gimana. Tapi saya berserah diri kepada Allah dan kemudian Allah memberikan pertolongan dari yang lain. Ya gitu. Nah ini jadinya kalimatnya bisa menjadi positif gitu loh. Ya, artinya ada saya cari ya kalimat apa yang bisa yang toh misalnya gini, oh tadi kencur aja kencur. Kalau saya mengatakan, saya waktu itu saya mencoba untuk mengingat-ingat lagi, saya tuh berkata apa ya kepada si bapak itu. Perasaan saya cuman berkata, "Pak, pakai aja kencur, Pak. Insya Allah sembuh. Saya mah udah berapa kali, saya udah berapa kali, sakit radang tenggorokan itu sembuh, Pak, dengan kencur," gitu. Coba deh Bapak coba. Nah itu. Kalimatnya seakan-akan tidak ada yang salah. Saya juga saya mengulang kembali kalimat sana saya yang salah gitu. Kemungkinannya satu, waktu itu saya introspeksi, mungkin saya tidak mengatakan insya Allah, atau kalaupun saya mengatakan insya Allah, tapi pikiran saya, dzon saya bukan kepada Allah gitu. Dzon saya tuh kepada kencur. Paham nggak maksud saya? Kalimatnya itu bisa jadi sama, tetapi dzon yang ada di dalam hati dan pikiran itu yang membedakan. Jadi makanya ini dikatakan tadi ya, syirik itu seperti semut hitam yang merayap di batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Ya, itu artinya saya sendiri saat itu saya tidak tahu persis kesalahan saya ada di mana. Tapi saya tahu, loh iya ya, tadi kan saya ngomong tentang kencur, kenapa saya sekarang tentang radang tenggorokan, kenapa saya sekarang langsung jam jam 4 sore saya langsung radang tenggorokan, saya pasti ada yang salah bicara. Nah, saya sendiri me-rewind perkataan saya juga yang pasti itu perkataan saya apa gitu. Tapi akhirnya saya berkesimpulan bisa jadi perkataan saya itu tidak salah. Yang salah itu adalah dzon saya. Ketika saya berkata, "Pak, pakai aja kencur, Pak. Itu wah saya udah berulang kali." Nah, itu tuh pikiran saya tuh bukan kepada Allah, tapi pikiran saya kepada kencur. Kencur itu hebat banget gitu loh. Tapi bisa jadi kalau ada seseorang yang berkata seperti saya, persis seperti perkataan saya, tapi dia tidak apa namanya, dia dalam pikirannya tetap kepada Allah, nyantel kepada Allah. Allah yang menurunkan kencur dan insya Allah bisa menyembuhkan. Nah, itu mungkin nggak ada masalah, gitu loh. Jadi yang penting itu adalah dzon, ya, persangkaan, mungkin bawah sadar atau mindset, itu yang harus diperbaiki oleh manusia itu, Iya iya, betul. ya. Jadi pikiran sama mulut kadang emang suka beda gitu ya. Ya betul Teh Ikrim, suka beda kadang-kadang itu. Gimana Teh Ika bisa memahami nggak maksud saya? Gimana Teh Eka? Oh, kayaknya udah ini, udah. Nggak bisa Mbak Ani. Syukran Mbak Ani. Tapi ini Mbak Sama-sama. Ani sering pernah ditegur juga, Heeh. kayak bilang mohon maaf kepada seseorang, janganlah mohon maaf kepada saya, mohon itu hanya kepada Allah, katanya kayak gitu. Jadi pernah ditegur juga kayak gitu Mbak Ani, penggunaan kata mohon itu. Oh, iya ya, heeh. Iya. Walau alam ini kan, mungkin bisa jadi bisa jadi seseorang mempunyai pengalaman sehingga dia tidak dia mengatakan, "Jangan mohon maaf sama saya," gitu. Dia punya pengalaman lain gitu loh. Saya juga seperti ketika cerita kencur itu pengalaman pribadi sehingga saya jadi agak, apa namanya, sempat saya beberapa lama saya nggak minum kencur gitu. Tapi sebetulnya nggak masalah, enggak sih nggak apa-apa kalau mohon maaf ya saya mohon maaf, iya, saya terima, sama-sama lah Mbak, saya juga suka juga buat salah. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa, ya. Tapi bisa jadi Bapak yang mengatakan itu apakah dia pernah punya pengalaman sehingga dia, tidak mau memakai kata mohon. Tapi sebetulnya kata Arabnya itu kan berdoa, meminta. Da'a itu menyeru kepada Allah. Itu yang penting. Kita menyeru kepada Allah. Hakikatnya pikiran kita tuh kepada Dia, bukan kepada apa namanya, bukan kepada yang lain.
Itu yang penting. Oke. Oke. Ya, Mbak. Syukran, Mbak Terima Ani. kasih juga Teh Eka. Terima kasih Teika untuk sharingnya. Ada satu lagi Ada dari satu teman lagi, saya Bun. tersayang ini. Masih lanjut kah atau? Ya, satu lagi ini penting nih. Oke deh. Mm-mm. Selanjutnya dari Mbak Yati Munandar. Mm-mm. Pertanyaannya, apa benar syirik tidak diampuni oleh Allah? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kemudian sadar dan bertaubat, apakah tetap tidak diterima taubatnya? Ya, baik. Jadi syirik ya. Terima kasih Mbak Yati. Ini Mbak Yati ini usianya sesaya dia teman SMA saya. Teman baik, solehah. Duh, pokoknya lah senang lah sama beliau ini. Ya, rajin sedekah. Baik, Mbak Yati, ini ya. Betul, syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Tapi di satu sisi, kalau dia tidak bertobat ya. Kalau bertobat setinggi apapun, sebanyak apapun dosa manusia, Allah tuh dengan sangat mudah menerima taubat kita. Ya, demikian makanya Allah disebutnya dengan Al-Ghafar dan Al-Ghafur. Al-Ghafar dan Al-Ghafur itu mempunyai arti asal katanya Ghafaro sama, tapi kenapa Allah punya Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Ghafur? Karena Allah itu Al-Ghafar dan Al-Ghafur itu artinya Allah memberikan ampunan kepada manusia itu sebanyak apapun dosanya, jadi kuantitas, dan juga sedetil apapun, mau besar mau kecil, itu semuanya diampuni oleh Allah. Kalau manusia itu meminta ampun kepada dia. Jadi syaratnya tuh gampang banget. Syaratnya itu hanya minta ampun, ya, istighfar kepada Allah. Nah, satu hal. Hal kedua, bahwa syirik itu ada dua kategori besar menurut ulama. Ada syirik yang besar, ada syirik kecil. Ya. Kalau syirik yang tadi dalam hadis itu adalah syirik kecil, syirik yang kita tidak tahu, kita sendiri pada nggak ngerti ini syirik apa enggak ya. Ya seperti tadi cerita kencur, saya juga yang mana ya saya salahnya gitu. Ya udahlah istighfar aja, dah istighfar gitu. Jadi besar sama kecil. Nah, apa syirik yang tidak diampuni Allah? Yaitu syirik yang besar, yaitu yang tadi menyembah berhala, kemudian menafikan Allah, gitu kan. Nah, besar kecilnya juga Allah yang menilai. Karena yang kecil, syirik kecil dilakukan terus-menerus, maka dia kemudian terus-menerus dan dia meremehkan ya syirik itu, maka akan menjadi besar ya. Dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar kalau dilakukan terus-menerus. Nah, sekarang syirik mana yang tidak diampuni Allah, yaitu syirik yang besar dan syirik yang tidak dia tidak bertobat darinya, dia tidak diampuni oleh Allah. Itu pertama. Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang yang kemudian sadar dan bertobat? Nah, ini bertobat ya, kalau dia bertobat insya Allah nggak ada masalah. Itu aduh udah dihapus sama Allah. Allah tuh baiknya seperti itu ya. Kalau Allah itu kalau kita bertobat, kita minta ampun, eee, udah ditutup sama Allah ya, bukunya itu, dan bisa ditutup nanti di akhirat juga tidak akan diungkit lagi. Tapi kalau manusia, kalau kita berbuat salah sama manusia, kadang-kadang kita minta ampun tuh yang bersangkutan tuh memaafkan kita tuh perlu waktu gitu. Ya saya perlu waktu untuk memaafkan. Seperti itu. Ya begitulah manusia dan Allah tuh beda ya. Kemudian ya diterima taubat. Kalau orang kemudian sadar dan bertobat diterima taubatnya. Ya. Oke, ini yang syirik yang besar ya. Ada lagi syirik yang kecil yang kita kadang-kadang nggak tahu. Karena itulah kita juga pertama kita diminta istighfar. Kalau Rasulullah itu 100 kali dalam sehari ya istighfar. Kemudian kalau kita diajarkan doa pagi dan doa petang, itu juga ada istighfarnya. Tapi ada seorang sahabat ya, waktu itu Abu Hurairah ya kalau nggak salah, beliau itu beristighfar tuh 35.000 kali per hari. Ditanya sama sahabat lain, "Kamu tuh ngapain? Kok banyak banget istighfarnya?" Maksudnya kan nggak diajarkan Rasulullah SAW seperti itu. Maka dia berkata, "Ya Rasul saja yang sudah seorang nabi yang dijamin surga aja beliau beristighfar 100 kali minimal. Lah saya yang bodoh, saya juga gak ngerti salah saya yang mana gitu. Maaf ini kata-kata saya. Dan saya makanya buat saya 35.000 itu
ya saya lakuin gitu. Ya kalau saya menerjemahnya begini kata-kata Abu Hurairah ini. Ya Rasul sudah dijamin surga aja masih meminta istighfar. Sampai Aisyah juga berkata, ya Rasul kenapa harus sholat malam sampai kaki bengkak? Bukankah sudah dijamin surga? Kata Rasul, aku mau bersyukur kepada Allah. Gitu. Nah sekarang kita nih, maaf ya, aduh, saya tuh ketika masuk Quran tuh saya merasa bodoh lah. Banyak kebodohan yang saya hal-hal yang tidak tahu saja jadi ngerasa bodoh aja. Jadi ketika kita itu bisa jadi kita melakukan kesalahan, tapi kita nggak ngerti kalau itu tuh salah gitu. Parah kan kayak gitu tuh. Makanya kita disuruh istighfar itu karena kadang-kadang kita istighfar itu naonnya yang ini coba aja. Kalau misalkan saya pernah mencoba untuk melakukan eksperimen pada diri sendiri, mengucapkan istighfar 35 kali dan alhamdulillah 33 kali dan 33 kali istighfar dan alhamdulillah. Dan kemudian saya membayangkan saya mengucapkan alhamdulillah untuk nikmat yang ini gitu. Saya mudah untuk melakukannya. Misalnya masuk aja ke rumah, alhamdulillah punya rumah, alhamdulillah punya tanaman, alhamdulillah punya mobil, alhamdulillah rumahnya bersih, alhamdulillah punya suami, alhamdulillah punya istri, punya anak. Alhamdulillah. Jadi itu gampang gitu kan. Saya 33 kali itu baru dari depan sampai masuk ke rumah saya udah bisa mencari objek dari alhamdulillah saya. Sebelum masuk ruangan saya udah alhamdulillah ada tempat, ada kursi. Itu sudah bisa menemukan 33. Tapi istighfar ngahuleng. Istighfar saya salah yang mana ya? Astagfirullah, salah yang mana ya? Mikir lagi, astagfirullah, salah yang mana? Ya kan kita memang sulit melihat diri kita sendiri. Karena itu ya udah ngaralenyeng we gitu. Istighfar. Karena itu kalau saya sendiri pernah suka berdoa, ya Allah ampunilah kesalahan saya, ampunilah kesalahan saya yang besar maupun yang kecil, ampunilah kesalahan yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui, ampunilah dosa saya yang terdahulu dan juga yang akan datang, ya. Jadi, beristighfar untuk sesuatu yang kita sendiri tidak tahu apa dosa kita, bodoh kan kita tuh. Tapi itulah kita, ya. Itu pertama jadi istighfar, bagaimana kita bisa diampuni. Yang kedua, ada ayat Al-Qur'an yang berkata, ada hadis yang mengatakan apabila berbuatlah amal baik setelah melakukan amal yang buruk, ya. Karena amal yang baik itu akan menghapus amal yang buruk. Di dalam Al-Qur'an juga ada ayat yang semisal, artinya, kalau beramal baik, beriman kepada Allah atau beristiqomah atau bersabar, maka dia akan bisa menghapus, kesalahan-kesalahan kita. Jadi ada seperti istighfar, tapi bukan bentuk istighfar, tapi bentuk dari beramal soleh. Begitu. Jadi, sebetulnya ujung-ujungnya ya berbuat baik aja lah gitu. Banyak bersedekah, banyak apa aja, karena kita juga mempunyai keterbatasan bisa merinci satu persatu. Mungkin satu ketika bisa jadi saya juga harus melakukan kajian terhadap apa saja yang bisa menghapuskan dosa kita yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Moga-moga satu ketika kita bisa berbagi. Iya. Oke, Amin, semoga.